Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai ritual perjamuan bersama ini dengan menyalakan lilin. Perjamuan sore ini untuk mengenang dua perjamuan. Yang pertama, perjamuan umat Israel dan perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan para rasul-Nya. Yang pertama, tentang sejarah. Yang kedua, tentang cinta kasih. Sejarah keselamatan manusia berpuncak pada cinta kasih Tuhan. Mohon kesediaan pengurus rumah untuk membagikan mangkuk kosong kepada semua kita. Dan sekarang, silakan salah satu dari kelompok masa hari ini membagikan di mangkok kita masing-masing air garam yang sudah disiapkan. Dan salah satu kelompok masa hari ini silakan membagikan sayuran pahit kepada semua kita. Sekarang marilah kita berdiri. Berdiri adalah simbol umat Israel saat itu makan perjamuan dalam keadaan tergesa-gesa. Dan sayuran pahit itu mengingatkan kita bahwa hidup tanpa Tuhan adalah perbudakan. Silakan dinikmati sayuran pahit itu. Sayuran pahit juga mengingatkan kita pada saudara-saudara kita yang masih menderita karena ketidakadilan dan kemiskinan. Nikmatilah kepahitan itu. Sekarang silakan duduk. Kita memasuki kenangan perjamuan Tuhan bersama para rasul-Nya. Mohon kesediaan Ray untuk membagikan roti kepada teman-teman yang berasal dari Sumatera. Saudara Chris kepada teman-teman dari Timur. Saudara Pandu kepada teman-teman dari Flores, dan Saudara Ricky kepada teman-teman yang dari seminari.
Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita semua sudah memegang sepotong roti. Sebelum kita menikmati roti tersebut, mari kita bagi menjadi 2 bagian. Salah satu potongannya akan kita serahkan kepada saudara kita yang lain, yang menurut pandangan kita selama ini sering kita abaikan, atau yang mungkin selama ini sering kita sakiti. Sekarang masing-masing kita menuangkan anggur ke dalam cangkir kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, ada di tangan kita 2 potong roti. 1 potong adalah milik kita, dan potongan yang lain adalah pemberian dari teman-teman kita, dari saudara kita. Roti yang akan kita makan adalah roti yang terbagi-bagi, yang terpecah-pecah, melambangkan bahwa hidup kita juga harus terpecah-pecah, harus dibagikan kepada sesama kita. Kita dipanggil untuk seperti Yesus, memecah-mecah tubuhnya bagi kawanannya. Kita berbagi hidup dengan saudara-saudara sekomunitas, berbagi hidup juga dengan umat yang akan kita layani. Selamat menikmati roti itu, dan rasakan bahwa hidup kita harus terpecah-pecah bagi sesama kita. Dan anggur yang kita minum adalah lambang perjanjian. Di hadapan Tuhan, kita berjanji untuk menjadi saudara bagi satu sama yang lain. Di hadapan Tuhan dan sesama, kita berjanji untuk membiarkan hidup kita terpecah-pecah demi kebahagiaan dan keselamatan bersama. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan suci. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir.
Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki murid, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.